Akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Allah kami, dan terpujilah Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menyertai kami hingga akhir ini. Kami bersyukur karena penyertaan anugerah-Mu yang hebat dalam hidup kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan renungan dan belajar firman Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, orang-orang yang mendengar, supaya mereka diberkati oleh firman. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang coba kita bahas, yaitu ciri iman yang bertambah. Ciri iman yang bertambah seperti apa sih? Dan secara khusus malam hari ini kita akan belajar dari jemaat di Tesalonika. Ciri iman yang bertambah itu menurut jemaat Tesalonika seperti apa? Nah, iman yang bertambah dalam diri orang Kristen dapat terlihat nyata oleh orang lain dalam kesaksian hidupnya. Iman yang bertambah akan nyata dalam sikap dan tindakan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Pada saat ini kita akan belajar dari surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3-12 mengenai ciri iman yang bertambah sebagai orang Kristen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ciri iman Kristen yang bertambah itu terlihat dari sikap, tindakan, dan perilaku kehidupannya setiap hari. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia Kristen, tapi perbuatannya tidak seperti Kristen atau seperti Yesus, saya pastikan dia adalah Kristen palsu. Ya, karena tidak sesuai yang diajarkan firman Tuhan. Karena panji dan dasar iman Kristen itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Kristus, adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu yang pertama, ciri iman orang Kristen yang bertambah atau ciri-ciri iman yang bertambah di dalam perspektif Kristen, yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama orang-orang percaya. Itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama adalah kalau dalam diri kita ada mengasihi dan menghormati, itu merupakan salah satu ciri daripada iman Kristen yang bertumbuh dalam diri kita. Saya membaca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu, katanya, makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi sesama orang percaya, kalau kasihnya semakin melekat dan saling menghormati, maka saya yakin dan percaya dalam kehidupan komunitas orang Kristen itu akan ada yang disebut dengan pertumbuhan, ya, bertumbuh dalam iman. Tapi kalau di dalam kekristenan itu saling menjelekkan, tidak menghormati, saling menjatuhkan dan menghakimi, saya mau katakan itu bukan ciri iman yang bertumbuh. Tapi mungkin ciri iman yang stagnan atau ciri iman yang mungkin belum beriman. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah dan memuji jemaat di Tesalonika yang imannya makin bertambah. Dan itu terlihat dari kasih daripada jemaat-jemaat Tesalonika yang semakin kuat dan semakin nyata. Bukan hanya teori, tapi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang dia bilang aku mengasihimu, tapi tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari, aku menghormatimu, tapi tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari, saya katakan itu bukan iman Kristen yang bertumbuh, ya. Jadi ini ciri iman Kristen yang bertumbuh, dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan orang-orang percaya, karena orang-orang percaya
itu akan selalu mengasihi, selalu menghormati sesamanya, karena di dalam kehidupan iman Kristen tidak ada lagi namanya kepahitan, kebencian, sakit hati, dendam, apapun dan sebagainya. Kenapa? Karena akan ada pertumbuhan iman. Ya, itu yang pertama. Nah, untuk menguatkannya saya akan baca Kolose pasal 3, 8, 10. Kolose pasal 3 ayat 8, 10 dia katakan, tetapi sekarang buanglah semua itu. Apa kata Kolose? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi supaya iman kita terus bertumbuh, bertambah di dalam mengikut Kristus, maka yang pertama yang bisa kita cek menjadi ukuran variabelnya adalah mengasihi dan menghormati sesama orang-orang percaya mulai dalam keluarga, jemaat, dan di mana kita bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kristus semakin indah dan dikagumi di antara mereka. Jadi semakin kita mengenal Yesus, semakin kita paham tentang firman Tuhan. Ada lagu, kau ku kagumi, ku akui. Jadi kita semakin ikut Tuhan itu semakin terpesona kita. Semakin mengenal Yesus, semakin kagum kita. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin wow, keren ya. Semakin berkata amazing ya. Tapi banyak orang semakin bertambah baca Alkitab semakin bosan, merasa paling pintar, dan dia berkata, wah itu membosankan. Tidak, saudara. Jadi semakin kita mengenali Yesus lewat firman-Nya, lewat mengikuti Yesus, kita selalu mengagumi. Begitu indahnya kasih Tuhan, begitu kagum akan mukjizat yang terjadi dalam hidup kita, dan semakin kita cintai. Itu ciri yang kedua. Yang pertama tadi, mengasihi dan menghormati. Yang kedua, kita semakin mengagumi. Kalau semakin membenci, berarti ada yang masalah dalam hidup kita. Kalau semakin bosan dengan Alkitab, bosan dengan firman, bosan dengan segala sesuatu, berarti ada hal. Tapi semakin kita kagumi, semakin kita pelajari, semakin kita memahami lebih dalam, kita semakin bilang amazing, wow, keren. Nah, itu adalah ciri iman yang bertumbuh. Ya, 2 Tesalonika pasal 1:10 dia katakan, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi hidup kita setiap hari adalah hidup yang penuh dengan cinta kasih, hidup yang penuh dengan mujizat, hidup yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang luar biasa. Kenapa? Semakin kita mengikut iman Kristen, beriman kepada Yesus, kita semakin nikmat, indah hidup kita, dan kita semakin kagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apabila kita merasakan itu, nah maka Anda dan saya ada di jalur yang terus bertumbuh, bergerak maju. Tapi kalau saudara sudah mulai tidak mengagumi, sudah mulai hilang arah, dan sudah mulai patah arang untuk memahami dan mengenal dan membosankan, Anda mungkin bukan pengikut Kristus, atau mungkin saudara tidak bertumbuh di dalam iman Kristen. Yang ketiga, ciri orang atau ciri iman yang bertambah dalam diri orang Kristen seperti di jemaat di Tesalonika tadi. Pertama, mereka penuh kasih dan penuh penghormatan. Yang kedua, mereka semakin kagum dengan Kristus oleh kasih, mujizat, dan penyertaan. Nah, yang ketiga adalah penuh semangat. Apa semangat mereka? Bukan semangat loncat-loncat saja, bukan semangat teriak-teriak saja, bukan semangat bahasa roh saja, tapi semangat berbuat baik dalam pekerjaan iman. Ya, itu yang penting. Kenapa? Dengan kita penuh semangat berbuat baik, bisa mengorbankan waktu kita untuk menasihati orang, mendorong orang.
kita bisa mengorbankan tenaga kita untuk membantu orang lain, dan kita bisa mengorbankan uang kita untuk berbuat baik, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu orang yang bertumbuh, penuh semangat, terus menerus. Ya, apapun semangat berbuat baik, terus berbuat baik. Ya, dalam pekerjaan iman. Jadi berbuat baik bukan karena ada sesuatu, ada something. Tidak, tapi berbuat baik adalah untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita berbuat baik untuk hormat kemuliaan Tuhan, kita semangat. Tapi kita berbuat baik karena ada satu hal yang lain, dan saat tidak tercapai pasti kita marah. Tapi saat tercapai kita berkata, wow. Tetapi dalam Tuhan Yesus, semangat berbuat baik itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Apapun hasilnya, bagaimanapun, tetap semua untuk Tuhan. Nah, jadi di dalam 2 Tesalonika pasal 1, 11 ayat 12 dia berkata, karena itu kami senantiasa berdoa, kata Rasul Paulus, juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu tadi 2 Tesalonika pasal 1, 11, 12. Dalam ayat ini Rasul Paulus berkata bahwa ia selalu berdoa untuk jemaat Kristen di Tesalonika supaya Allah menganggap layak akan panggilan dan kekuatannya menyempurnakan segala perbuatan baik dan pekerjaan baik dari jemaat Tesalonika. Nah, kenapa? Karena dia melihat jemaat Tesalonika penuh semangat terus berbuat baik dalam pekerjaan iman di dalam Yesus. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam jemaat Tesalonika, dan jemaat Tesalonika dimuliakan di dalam Tuhan Yesus menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Tesalonika pasal 1, 3 ayat 12 yang dapat kita pelajari tentang ciri-ciri iman yang bertambah di dalam diri orang Kristen. Yang kita melihat rujukannya dari jemaat Tesalonika. Yang pertama, mengasihi dan menghormati sesama orang percaya dalam jemaat. Yang kedua, Kristus semakin membuat kita kagum dan indah saat kita mengenal lewat firman dan lewat kehidupan kita. Yang ketiga, kita penuh semangat untuk terus berbuat baik di dalam pekerjaan iman. Terus berbuat baik apapun keadaanmu, waktumu, tenagamu, uangmu. Berbuatlah yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus aja, bukan untuk siapa-siapa. Nah, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Biarlah perenungan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita diberkati, terus semangat, terus mengasihi dan menghormati, terus kagum kepada Yesus, dan terus penuh semangat untuk berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you.